Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 76, menembak dirinya sendiri di kaki, 2. Tawa bergema di seluruh toko senjata lagi, bergema terus-menerus, ejekan yang kejam, penghinaan yang jahat, hati yang kotor. Yun Feng segera menjadi pucat dan mengepalkan tinjunya. Yun Feng dengan cepat menyipitkan matanya dan embusan angin tiba-tiba bertiup ke arah Murong Ran. Nona, hati-hati. Seorang petugas mengguncang tubuhnya saat energi bertarungnya meledak. Itu adalah kekuatan level awal 4. Petugas itu berdiri kokoh di depan Murong Ran, tetapi ketika angin datang, prajurit level 4 merasakan angin kencang bertiup. Energi di dalam angin mengangkat seluruh tubuhnya dan meniupnya. Ark, petugas itu berteriak dan tertiup angin, terlihat sangat berantakan. Murong Ran langsung terkejut. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan elemen tanah untuk menahan serangan angin yang tersisa. Ketika dia masih shock, dia melihat pemandangan kabur di depan matanya dan Yun Feng sudah berdiri di depannya. Murong Ran tiba-tiba menjadi pucat dan ekspresi para pelayan lainnya juga berubah secara drastis, tetapi mereka tidak berani bergerak dengan gegabah. Yun Feng berdiri di depan Yun Feng dan menatapnya dengan dingin. Dia dengan lembut mengayunkan tangannya dan tongkat satu lubang yang dipegang Murong Ran sudah ada di tangan Yun Feng. Hati-hati dengan apa yang dikatakan nyonya Anda, atau dia mungkin kehilangan lidahnya suatu hari nanti. Dengan beberapa langkah, tubuh Yun Feng berkelebat kembali. Kecepatan yang begitu cepat dan menyeramkan membuat para pelayan itu tercengang. Mereka masih berpikir untuk menjatuhkan gadis yang berani tidak menghormati nyonya mereka, tetapi begitu Yun Feng menunjukkan apa yang dia miliki, mereka semua basah oleh keringat. Saudaraku, ayo pergi. Yun Feng mengambil tongkat yang mereka beli, lalu memegang tangan Yun Feng dan berjalan keluar dari toko senjata, meninggalkan Murong Ran, yang pucat pasi, berdiri di sana sambil menggertakkan giginya dengan ekspresi tidak setuju dan kesal di wajahnya. Setelah meninggalkan toko senjata, wajah Yun Feng masih sedikit pucat. Yun Feng juga mengingat apa yang dilakukan Murong Ran dan keluarga Murong yang membesarkan Murong Ran yang begitu biadab dan sombong, di dalam hatinya secara diam-diam. Ini juga hal-hal yang Yun Feng harus dapatkan kembali, tapi dia tahu bahwa keluarga Murong benar-benar berbeda dari keluarga Lin dan mereka tidak berada di level yang sama. Dia bisa melenyapkan keluarga Lin dengan satu tangan dan menghapus nama keluarga Lin di kota Chunfeng. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa mengalahkan keluarga Murong, bos Park City, sama sekali. Dia pasti bisa menghadapi Murong Ran. Meskipun dia adalah penyihir level 3, dia bukan apa-apa di depan Yun Feng. Namun, alasan mengapa Murong Ran bisa begitu sombong dan bertindak tanpa mempedulikan konsekuensinya sebagian besar karena ada keluarga besar yang mendukungnya. Jika bukan karena keluarga Murong, apa jadinya Murong Ran? Meskipun keluarga Yun telah mendapatkan kembali properti yang diambil oleh keluarga Lin, hanya Yun Jing, Yun Feng dan Yun Sheng yang tersisa di keluarga Yun yang berpenduduk jarang. Jumlah mereka sangat rendah dibandingkan dengan keluarga lain, bahkan yang kecil. Yun Feng mengerti bahwa memang sangat penting bahwa dia kuat, tetapi keluarga Yun juga harus disuntik darah segar. Jika tidak, itu hanya omong kosong bahkan jika keluarga Yun memiliki latar belakang yang kuat dan kekuatan finansial. Yun Feng tidak hanya ingin keluarga Yun mendapatkan kembali kejayaannya, dia juga ingin mereka berdiri di posisi yang lebih tinggi. Jadi, premisnya adalah bahwa keluarga Yun harus lebih kuat dan lebih sejahtera. Sudah waktunya untuk mulai membangun angkatan bersenjata keluarga Yun sendiri. Yun Feng berpikir bahwa jika mereka ingin berada di posisi tinggi, mereka harus memiliki kekuatan yang kuat, tetapi kekuatan yang mereka miliki di tangan mereka juga merupakan faktor penting lainnya. Tidak peduli seberapa kuat band satu orang itu, bagaimana dia bisa bersaing dengan ribuan pasukan. Kekuatan yang sangat diperlukan untuk kebangkitan keluarga Yun, angkatan bersenjata milik keluarga Yun sendiri, sebenarnya adalah skuadron perlindungan, tentara Yun. Tidak mudah membangun tim seperti ini. Orang seperti apa yang harus dia pilih? Kekuatan keseluruhan dari orang-orang ini tidak bisa terlalu lemah dan mereka harus setia kepada keluarga Yun. Meskipun Yun Feng tidak mungkin merekrut siapapun sekarang, dia telah membuat catatan di benaknya secara diam-diam. Nak, tidak peduli seberapa sempit pikiran Murong Ran, dia harus menjadi salah satu talenta di keluarga Murong. Dengan kekuatan keluarga Murong di Park City,
saya khawatir mereka akan mencurangi ujian masuk kali ini. Rasa dingin muncul di mata hitam Yun Feng setelah dia mendengar apa yang dikatakan leluhur. Melengkapi ujian, apakah mereka akan mengutak-atik hasil ujian masuk kakaknya? Memikirkan mata jahat Murong Ran, Yun Feng tidak ragu bahwa dia akan melakukan ini. Dan keluarga Murong sangat memanjakannya, jadi mereka pasti akan membela nona ini. Jika mereka berani melakukannya, biarkan mereka. Mereka harus memikirkan berapa banyak yang mereka miliki sebelum menyentuh saudaraku. Nenek moyang juga mengangguk setelah mendengar itu. Dengan kemampuan anak ini, jika seseorang benar-benar mencurangi ujian, dia akan langsung menyadarinya. Keluarga Murong pasti tidak akan melakukan apa-apa kali ini. Mereka berkeliaran lagi. Karena insiden kecil kemunculan Murong Ran barusan, Yun Feng jelas tidak berminat untuk berbelanja lagi. Itu tidak masalah bagi Yun Feng. Tinggal bersama kakaknya adalah hal yang paling penting. Jadi mereka berdua pergi ke tempat penerimaan sekolah sihir masang di Park City. Begitu mereka sampai di sana, garis yang sangat panjang muncul di depan mata mereka. Yun Feng sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak orang di sini. Banyak orang yang mengantri, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mendaftar. Sebagian besar lainnya adalah keluarga yang datang bersama mereka. Ada sangat sedikit penyihir di benua timur, jadi itu adalah kemuliaan besar ketika seorang penyihir lahir dalam sebuah keluarga. Pada hari pendaftaran, seluruh keluarga akan datang dengan satu orang itu untuk melamar. Keduanya berdiri di ujung barisan. Setelah beberapa saat, orang lain yang datang untuk melamar datang satu demi satu. Yun Feng melihat dengan mata hitamnya dan menyadari bahwa hanya satu orang yang benar-benar mendaftar, tetapi banyak orang datang. Sebaliknya, Yun Feng hanya bersama saudara perempuannya dan mereka adalah satu-satunya keluarga seperti ini. Yun Feng memegang tangan saudara perempuannya dan berdiri di sana dengan tenang, melihat garis panjang yang seperti naga saat dia merenungkan dalam pikirannya. Wajahnya yang tampan tampak agak serius saat ini. Kata-kata sarkastik yang diucapkan Murong Ran dengan santai saat itu sangat memukul hatinya. Penyihir level 2, tutut, betapa rendahnya. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Level 2, dia berumur 15 tahun ini. Memiliki kekuatan level 2 cukup normal untuk penyihir seusia ini, tetapi dibandingkan dengan saudara perempuannya, dia memang terlalu lemah. Dia bahkan tidak pantas menjadi anggota keluarga Yun. Yun Feng agak terlalu keras pada dirinya sendiri. Mampu menjadi penyihir sudah merupakan sesuatu yang mulia di benua timur dan hanya ada sedikit bakat di antara para penyihir. Bahkan pengembangan bakat di masa depan sangat dibatasi. Karena sistem benua timur, orang-orang di sini dilahirkan dengan kekuatan mental yang sangat lemah. Bahkan jika Anda memiliki potensi untuk menjadi seorang penyihir, seberapa jauh Anda bisa pergi di jalan ini? Bab 77, mengubah fisiknya. Yun Feng adalah orang aneh yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Bukankah terlalu berlebihan bagi Yun Feng untuk membandingkan dirinya dengan Yun Feng? Bahkan seorang jenius pun akan malu jika dibandingkan dengan Yun Feng. Yun Feng sepertinya memperhatikan bahwa kakaknya sedang dalam suasana hati yang serius. Dia tidak bisa membantu tetapi menjabat tangannya yang dia pegang. Saudaraku, ada apa? Yun Feng menundukkan kepalanya dan tersenyum hangat saat melihat kecemasan di mata hitam Yun Feng. Feng, aku akan bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Yun Feng membeku sesaat dan segera tersenyum. Saudaraku, kamu pasti akan menjadi kuat. Saya percaya padamu. Hati Yun Feng terasa hangat. Kakaknya, bukankah dia berusaha terlalu keras? Yun Feng tentu tahu alasan mengapa Yun Feng bekerja sangat keras. Dia ingin mengambil beberapa tanggung jawab untuknya. Memikirkan hal ini, hati Yun Feng menjadi hangat. Bisakah dia benar-benar tidak mengubah fisik orang-orang di benua timur? Leluhur, bisakah fisik seseorang diubah? Leluhur itu membeku dan merenung dengan hati-hati. Akhirnya, sesuatu muncul di benaknya. Meskipun sangat sulit untuk mengubah fisik seseorang, itu tidak sepenuhnya mustahil. Ada cara. Jika benar-benar ada cara untuk mengubah fisik seseorang, saudara akan bisa melangkah jauh di jalan sihir. Nak, sangat sulit untuk mengubah fisik seseorang dan akan ada risiko besar. Risiko? Risiko apa? Orang yang diubah memiliki risiko menjadi tidak berguna. Nak, apakah kamu masih ingin mencoba ini? Petik 2.
Yun Feng terdiam. Itu memang hal yang baik jika dia bisa mengubah fisik kakaknya, tetapi jika ada yang tidak beres, nyawa kakaknya akan berakhir. Yun Feng tidak pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakin, terutama jika itu tentang seseorang yang dia cintai. Jika dia tidak 100% yakin, dia sama sekali tidak akan melakukannya. Ada satu cara yang paling aman, tetapi juga paling tidak mungkin. Cara paling aman, tetapi juga paling mustahil. Apa itu? Leluhur itu terkekeh dan mengucapkan 3 kata perlahan, Array of Life. Susunan kehidupan. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menggerakkan alisnya. Dia berkomunikasi dengan leluhurnya dalam pikirannya. Antrean panjang telah bergerak maju sedikit. Yang lain tidak memperhatikan ekspresi Yun Feng di wajahnya bahkan Yun Seng. Saya belajar tentang susunan seperti itu di sebuah buku kuno. Arai kehidupan mengandung energi kehidupan yang paling penting dan dapat secara paksa mengubah tubuh orang yang bersentuhan dengannya. Petik 2. Apa yang dikatakan leluhur membuat hati Yun Feng bergerak keras. Array of Life bisa mengubah tubuh secara paksa, bukankah dia pernah mengalami fenomena seperti itu? Energi murni yang terus-menerus melonjak ke dalam tubuhnya ketika dia kelelahan, energi misterius yang secara paksa mengubah DNA tubuhnya. Mungkin itu adalah arai kehidupan. Nak, jika aku benar, seharusnya ada arai kehidupan di batu giok hitam di lehermu. Batu giok hitam, benar, kekuatan misterius itu mengalir dari batu giok hitam ke tubuhnya. Yun Feng menyentuh liontin batu giok di lehernya dengan lembut dengan tangannya dan merasa sedikit luar biasa. Nak, aku yakin batu giok ini bukan milikku. Tidak semua orang bisa menggunakan Array of Life. Hanya penyihir yang telah mencapai level Lord yang memiliki kemampuan untuk menggunakan Array of Life. Tingkat Tuan. Hati Yun Feng bergetar sedikit. Di benua luas, level di atas puncak level 9 adalah level Komandan, diikuti oleh level Monarch, kemudian level Lord, level tertinggi yang bisa dicapai manusia di benua luas saat ini. Leluhur berkata bahwa batu giok ini jelas bukan miliknya dan leluhur itu tidak berada di tingkat dewa. Yun Feng merenung dengan hati-hati. Mereka yang berada di level Lord harus menjadi pembangkit tenaga yang sangat langka dan absolut. Menjadi mage level Lord mungkin adalah mimpi yang tidak akan pernah bisa diwujudkan oleh orang-orang di benua timur, seperti menjadi seorang summoner. Orang-orang di benua timur terlahir dengan fisik yang terbatas dan mereka tidak bisa pergi jauh di jalan dari sihir. Mampu mencapai level komandan sudah merupakan pencapaian besar bagi para penyihir. Level Lord adalah sesuatu yang orang-orang di benua timur tidak berani pikirkan. Mengapa potongan batu giok ini muncul di gelang leluhur? Nenek moyang tidak mengetahuinya sebelumnya, jadi siapa yang meletakkannya di sana? Atau apakah leluhur mendapatkannya tanpa mengetahuinya? Ini sepertinya tidak penting lagi. Tidak peduli siapa yang menciptakan Array of Life ini, sepertinya itu bisa digunakan untuk mengubah fisik seseorang secara paksa. Jika kakaknya memakai batu giok ini, bukankah fisiknya akan berhasil diubah? Leluhur tampaknya telah merasakan pikiran Yun Feng. Dia menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Nak, itu tidak akan berhasil. Ketika Array of Life dipicu oleh seseorang, itu hanya akan memiliki efek pada orang itu. Itu tidak akan efektif pada orang lain. Kegembiraan Yun Feng saat itu benar-benar mendingin. Sepertinya tidak ada gunanya baginya untuk memberikan batu giok ini kepada kakaknya. Hanya penyihir di level Lord yang memiliki kemampuan untuk membuat arai kehidupan. Hanya ada beberapa penyihir yang telah mencapai level komandan di benua timur, jadi bagaimana mungkin ada penyihir di level Lord? Jika benar-benar ada, segalanya akan lebih mudah. Itu mungkin baginya untuk membangun hubungan yang baik dengan penyihir itu di level Lord dan memintanya untuk membuat arai kehidupan untuk kakaknya. Namun, seperti yang dikatakan leluhur, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Nak, level Lord adalah level tertinggi yang pernah dicapai manusia. Jumlah penyihir dan prajurit di level Lord di seluruh benua luas dapat dihitung dengan 10 jari. Saya juga ingin mencapai level seperti itu saat itu. Petik 2. Ada jejak kesedihan dalam kata-kata leluhur. Sudut mulut Yun Feng meringkuk dengan lembut. Puncaknya, level tertinggi yang pernah dicapai manusia. Lalu, apa yang di atas Lord level? Sepertinya tidak ada yang pernah ke titik itu sebelumnya. Memikirkan puncak ini, memikirkan area yang belum pernah disentuh manusia sebelumnya, ambisi yang kuat diam-diam muncul di benak Yun Feng.
Tidak ada apapun di dunia yang tidak dapat dijelajahi, yang tidak dapat diketahui. Jika Anda ingin tahu seberapa besar dunia ini, maka dunia ini akan menjadi sebesar ini. Dunia adalah seberapa besar hati itu. Garis panjang secara bertahap dipersingkat sedikit. Yun Feng dimanjakan dengan pikirannya sendiri. Pikirannya penuh dengan kerinduan dan antisipasi untuk area yang tidak diketahui itu. Meskipun Yun Feng menantikannya, meskipun dia percaya diri, dia sangat memahami bahwa mengumpulkan kekuatan adalah yang paling penting. Hanya akumulasi kuantitas yang dapat membentuk perubahan kualitas. Hanya dengan mengambil setiap langkah dengan tegas dia bisa melangkah jauh di jalannya. Bab 78, Susunan Kehidupan. Yun Feng perlahan menekan pikiran yang melonjak di benaknya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang dan tenang. Dia masih belum memenuhi syarat untuk melakukan kontak dengan hal-hal tingkat tinggi seperti itu sekarang. Dia harus mencoba yang terbaik untuk melakukan semua yang dia bisa lakukan saat ini untuk membuat dirinya lebih kuat. Menenangkan dirinya, Yun Feng mulai merasa ingin tahu tentang orang-orang yang datang untuk melamar dan dia perlahan-lahan menyebarkan kekuatan mentalnya. Setelah sedikit eksplorasi, dia sudah memiliki gambaran singkat tentang kekuatan mereka yang ada di sini untuk mendaftar. Yun Feng sekarang berada di tahap akhir level 6. Dia masih belum menemukan siapapun yang sebanding dengannya di Park City sampai sekarang. Bahkan pemimpin keluarga Murong berada di tahap pertengahan level 6, jadi tidak ada yang menemukan eksplorasi Yun Feng dengan kekuatan mentalnya. Hanya sekitar 20 anak di sini untuk aplikasi dan mereka biasanya di level 1 atau level 2. Tidak ada orang di level 3. Yun Feng memikirkan Murong Ran. Dengan usia Murong Ran dan kekuatannya sebagai penyihir level 3, dia pasti sudah mendaftar juga. Karena Murong Ran pergi ke sekolah sihir yang Yun Seng tuju, dia pasti harus pergi juga. Jika Murong Ran berani mengatakan sesuatu untuk menghina Yun Seng dan keluarga Yun lagi, dia akan memukulinya, tidak peduli berapa banyak keluarga Murong yang dia miliki di belakangnya. Setelah menunggu beberapa saat, antrian di depan mereka akhirnya dipersingkat. Dan beberapa saat kemudian, giliran Yun Seng yang mendaftar. Melihat kristal yang sepenuhnya putih dan transparan di atas meja, Yun Feng dan Yun Seng sama-sama memandang orang yang bertanggung jawab atas aplikasi dengan rasa ingin tahu. Letakkan tanganmu di atasnya. Yun Seng meletakkan tangannya di atasnya dengan patuh. Warna kristal transparan segera berubah dan secara bertahap berubah menjadi warna biru langit murni. Ketika petugas aplikasi melihat itu, dia mengangguk dan memberi tanda centang di sebelah nama Yun Seng. Yun Feng segera mengerti setelah melihat itu. Kristal ini untuk menguji apakah dia memiliki kekuatan unsur atau tidak. Jika dia tidak memiliki kekuatan elemen, dia pasti tidak akan bisa diterima di sekolah sihir. Seleksi pertama dimulai selama aplikasi. Petugas penerimaan kemudian melirik Yun Feng. Apakah kamu ingin mendaftar juga? Tapi sepertinya kamu belum cukup umur. Apakah kamu 12? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Dia baru berusia 9 tahun. Orang yang bertanggung jawab untuk merekrut siswa melirik Yun Feng dengan hati-hati dan tiba-tiba tersenyum padanya. Kembalilah 3 tahun kemudian, gadis kecil. Yun Feng hanya tersenyum dan pergi bersama kakaknya, yang telah berhasil mendaftar. 3 tahun sudah cukup baginya untuk mengasah dirinya sendiri. 3 tahun kemudian, dia akan datang untuk mencari kakaknya. Yun Feng tersenyum manis pada Yun Seng dan Yun Seng juga membalas senyuman Yun Feng. Keduanya berjalan ke depan sambil berpegangan tangan. Yun Feng menatap langit dengan mata hitamnya. Besok adalah hari ujian, jadi keluarga Murong juga pasti sibuk sekarang. Reputasi dan status keluarga Murong di Park City sama-sama berada di posisi bos. Bahkan penguasa kota Taman Kota harus menunjukkan kesopanan kepada pemimpin keluarga Murong, Murong Suli, bukan hanya karena Murong Suli memiliki kekuatan di puncak level 6 mendekati level 7 atau karena dia menguasai hampir 3/4 wilayah ekonomi Park City, tetapi karena keluarga Murong memiliki mitra penting, Evil Wolf Mercenary Group. Kekuatan politik datang dari laras senjata. Hanya dengan mengendalikan angkatan bersenjata seseorang dapat memperoleh otoritas tertinggi. Sama seperti Tuan Kota Taman Kota, dia adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Karan, tetapi semua orang tahu di benak mereka siapa bos sebenarnya di kota taman. Tuan kota hanya unggul di luar dan keluarga Murong juga tidak menginginkan posisi kesombongan ini. Mereka tidak peduli siapa yang ada di posisi itu.
Selama orang itu tidak mengancam kepentingan keluarga Murong, mengapa mereka harus peduli? Bersama dengan Evil Wolf Mercenary Group, kelompok tentara bayaran yang terkenal kejam dan berdarah-darah yang mengambil misi apapun dan tidak peduli dengan garis bawah moralitas sama sekali. Keluarga Murong seperti harimau bersayap, meskipun keduanya pihak berada dalam hubungan saling menggunakan di mana tidak ada yang berutang siapapun. Aku berjuang untukmu dan kamu melindungiku. Mereka tidak saling berhutang apapun dan mengambil apa yang mereka butuhkan. Posisi bos keluarga Murong di Park City bisa dikatakan stabil seperti batu. Siapa yang berani memprovokasi seseorang yang bahkan harus dihormati oleh City Lord of Park City? Jika ada orang yang begitu bodoh, kelompok mercenari serigala jahat akan memberitahu mereka konsekuensi dari menyinggung keluarga Murong. Jadi, keluarga Murong bisa dikatakan memiliki kekuatan besar di Park City dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Murong Ran adalah salah satu dari sedikit anggota luar biasa dari generasi keluarga Murong ini. Kakaknya, Murong Yuntian, adalah orang yang paling banyak berharap dari para senior keluarga Murong. Meskipun memang tidak mudah bagi Murong Ran untuk mencapai level mage level 3 pada usia 12 tahun, jalan mage jauh lebih sulit daripada warrior dan juga terbatas. Dia hanya menempati peringkat kedua. Dalam pikiran Murong Ran, dia benar-benar tidak pernah menempatkan siapapun di generasinya di matanya, kecuali kakaknya, Murong Yuntian. Dengan prestise dan kekuatan keluarga Murong di Park City, siapa yang berani menyinggung perasaannya, nona muda dari keluarga Murong ini? Semua orang tidak sabar untuk mengolesinya dan tidak berani tidak menghormatinya sama sekali. Di keluarga Murong, semua orang memanjakannya seperti segudang bintang di sekitar bulan. Di Park City, semua orang menghormatinya, dan mengangguk dan membungkuk padanya. Harga diri konyol Murong Ran yang terus tumbuh dari hari ke hari tidak memungkinkan siapapun untuk memprovokasi atau menghinanya, bahkan penghinaan sekecil apapun. Namun, dia menamparkan wajahnya. Ketika dia pergi ke kota Chunfeng, Yunfeng dari keluarga Yun, keluarga yang ditolak, memberinya rasa penghinaan untuk pertama kalinya. Sihir level 3 tidak bisa melakukan apapun padanya, kekuatan level 3 yang dia dan keluarga Murong banggakan sangat rentan di depan Yunfeng. Bersama dengan kata-kata sombong dari Yunfeng dari keluarga Yun, Murong Ran, yang selalu mempertahankan sikap luhur, mengalami rasa dipermalukan sekali lagi. Pulang dengan api di perutnya, Murong Ran tentu saja mengeluh, tetapi pemimpin keluarga Murong, Murong Suli, hanya tersenyum lembut dan tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, keluarga Yun yang ditolak dari kota kecil tidak pantas mendapatkan perhatian dari keluarga Murong. Jadi, kejadian ini juga berakhir tanpa hasil. Murong Ran mengira kakeknya, Murong Suli, akan menggantikannya. Dia tidak pernah berpikir dia hanya akan meletakkannya di belakangnya. Yang mengejutkannya adalah Yunfeng datang ke Park City dan mereka berdua kebetulan bertemu satu sama lain. Apa yang tidak diharapkan Murong Ran adalah, ketiga kalinya, ini adalah ketiga kalinya dia dipermalukan oleh orang yang sama. Kali ini, Murong Ran harus mengatakan sesuatu untuk memberi Yunfeng pelajaran dan membalas dendam pada keluarga Yun. Ketika nona muda dari keluarga Murong yang marah ini kembali ke rumah, dia langsung berlari ke kamar kakeknya, terlepas dari siapa yang ada di dalam dan apa yang mereka bicarakan, dan dia tidak peduli jika ada yang menghentikannya. Ketika dia mendorong pintu terbuka dengan keras, dia berteriak pada lelaki tua yang agung di dalam dengan mata merah, "Kakek." Bab 79, Gangguan Keluarga Murong. Ketika Murong Suli melihat Murong Ran terburu-buru seperti ini, ekspresinya sedikit berubah dan dia sedikit kesal di lubuk hatinya. Ada orang lain di ruangan itu. Pria itu memiliki bekas luka ganas di wajahnya dari mata kanan hingga rahangnya, memberikan aura ganas pada wajah itu. Ketika Murong Ran dengan ceroboh mendorong pintu terbuka dan berlari masuk, cahaya redup melintas di mata pria dengan bekas luka. Mata merah itu tetap pada Murong Ran dan menilainya beberapa kali. "Tut, aku tidak percaya Tuan Murong memiliki cucu yang begitu cantik." "Selamat." Pria dengan bekas luka tertawa aneh. Meskipun dia sedang berbicara dengan Murong Suli, matanya terus menatap Murong Ran. Ketika Murong Ran melihat pria dengan bekas luka ini, wajahnya langsung menjadi sedikit pucat. Temperamen biadabnya tampaknya telah menemukan masalah besar. Dia bahkan tidak berani bernapas dan bersembunyi tepat di belakang Murong Suli. "Wakil Kepala, saya tersanjung. Saya masih memiliki beberapa masalah keluarga untuk ditangani hari ini.
Permisi. Murong Suli tersenyum sopan pada pria dengan bekas luka. Kata-katanya membawa niatnya untuk meminta pria itu pergi. Kilatan kekejaman melintas di mata pria dengan bekas luka itu dan dia kemudian mengangkat sudut mulutnya. Tuan Murong, jika Anda memiliki urusan keluarga yang harus diselesaikan, saya akan pergi dulu. Nona Murong, selamat tinggal. Pria dengan bekas luka itu tersenyum pada Murong Ran dengan tatapan ganas. Murong Ran tersentak dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi lebih dekat dengan kakeknya. Pria dengan bekas luka terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Murong Suli. Ketika Murong Ran melihat pria dengan bekas luka itu berjalan keluar, dia akhirnya keluar dari belakang Murong Suli dengan tatapan jijik. Siapa pria jelek itu? Tatapannya benar-benar membuatku muak. Ekspresi Murong Suli segera berubah dan dia berteriak pada Murong Ran, beraninya kau masih terus mengoceh. Siapa bilang kamu bisa masuk seperti ini? Hah? Murong Ran cemberut, merasa dirugikan. Kakeknya tidak pernah memarahinya dengan kasar sebelumnya, jadi sedikit kesedihan muncul di hatinya. Kakek, cucumu dihina oleh seseorang dan kamu masih menegurku seperti ini. Melihat wajah Murong Ran yang berkaca-kaca, Murong Suli tidak bisa menahan diri untuk tidak melunakkan hatinya. Pria itu saat itu bukanlah orang yang baik. Siapa yang tidak ganas dan kejam di grup tentara bayaran serigala jahat? Jika pria itu memiliki perasaan pada Murong Ran, itu akan menjadi masalah besar bagi keluarga Murong. Murong Suli berpikir lagi. Bahkan jika dia melakukannya, kelompok tentara bayaran serigala jahat juga tidak ingin menghancurkan hubungan mereka dengan keluarga Murong sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka harus bergantung pada keluarga Murong, pohon besar ini. Kamu, kapan kamu bisa mengubah temperamenmu? Siapa yang memilihmu? Beritahu kakek. Murong Suli menenangkan emosinya, terlihat baik. Ketika Murong Ran melihat itu, dia langsung bahagia di benaknya. Dia dengan cepat memberitahu Murong Suli apa yang dilakukan Yun Feng dan Yun Seng padanya di toko senjata hari ini. Tentu saja, nona muda ini mencoba yang terbaik untuk memutarbalikkan kebenaran dan membesar-besarkan cerita. Pada akhirnya, itu benar-benar terdengar seperti Yun Feng yang menyebabkan masalah, sementara dia tidak bersalah. Ketika Murong Suli mendengar itu, dia sedikit mengernyit saat dia melirik Murong Ran dengan matanya yang cerah. Murong Ran menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Murong Suli tentu tahu bahwa kebenaran bisa jadi kebalikannya. Dengan temperamen Murong Ran, siapa yang akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia? Namun, meskipun dia tahu cucunya memprovokasi orang lain terlebih dahulu, dia masih harus membantunya. Dia pasti harus memihak keluarganya sendiri. Keluarga Yun lagi. Saya tidak pernah berpikir akan ada hari ketika keluarga Yun menjadi beruntung. Keluarga Murong pasti telah mendengar bahwa keluarga Yun mengambil alih barang-barang dari keluarga Lin di kota Chunfeng dan mereka memang heran. Keluarga Yun yang putus asa mendapatkan kembali bisnis keluarga mereka sendiri. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Keluarga Murong bahkan memiliki perjanjian pertunangan dengan keluarga Yun sebelumnya. Kakek, bahkan jika keluarga Yun beruntung, mereka masih lumpur yang tidak bisa berdiri. Namun, keluarga Yun seperti itu berani menggertak saya dan mempermalukan keluarga Murong. Kakek, kamu harus mendapatkan keadilan untukku. Murong Ran cukup pintar. Yun Feng hanya melawannya sendirian, tapi dia menyeret seluruh keluarga Murong masuk. Bagaimana mungkin Murong Suli tidak tahu apa yang dipikirkan Murong Ran? Namun, dia tidak bisa membiarkan orang lain menghina cucunya, bahkan jika Murong Ran salah. Bagaimana kamu ingin aku membalas dendam untukmu? Katakan padaku. Setelah mendengar itu, mata Murong Ran menjadi cerah. Dia menghabiskan waktu lama untuk membuat rencana ini. Saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Yun datang ke Park City untuk mendaftar ujian masuk sekolah sihir masang. Jika saya ingin membalas dendam padanya, saya harus mulai dari orang yang dia cintai. Hanya dengan begitu aku bisa memberinya pukulan terberat. Kakek, apakah saya benar? Petik 2. Murong Ran menatap Murong Suli dengan tatapan bangga. Murong Suli terkekeh pelan. Kamu benar, Xiao Ran. Jika Anda ingin membalas dendam pada seseorang, Anda harus memberikan pukulan terbesar kepada orang itu. Kelemahannya adalah bagian yang harus kita pukul. Meskipun hampir tidak mungkin bagi kita untuk mencurangi ujian masuk, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Selama kita melakukannya dengan baik,
kita bisa membuat anak laki-laki dari keluarga Yun itu gagal dalam ujian. Murong Ran langsung senang ketika mendengar ini, seolah-olah dia membayangkan betapa sedihnya Yun Feng jika Yun Seng tidak bisa lulus ujian. Senyum jahat muncul di wajah kecilnya yang cantik. Yun Feng, saudaramu tidak akan lulus ujian. Mari kita lihat betapa gilanya Anda. Asteris asteris asteris. Kabut seperti sutra berangsur-angsur terkoyak oleh sinar matahari yang menyilaukan dan ganas. Itu adalah hari yang baru, pagi yang berbeda di Park City, kota kelas 2 dari Kekaisaran Karan ini. Liberty Square di Park City selalu menjadi tempat yang baik bagi warga untuk bersantai dan bermain, tetapi hari ini, pinggiran Liberty Square dikelilingi dan diisolasi oleh penghalang transparan. Alun-alun yang biasanya ramai pada malam hari mulai dibanjiri kerumunan orang begitu matahari terbit. Tampaknya orang-orang di Park City telah menunggu hari ini datang. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah matahari terbit, lebih dari 100 orang sudah mulai berkumpul di luar Liberty Square, kecuali area yang dikelilingi oleh penghalang transparan. Orang-orang bergerak ke dalam secara bertahap. Wajah setiap orang tampaknya dipenuhi dengan antusiasme yang berbeda. Mata mereka semua menatap area pusat yang terisolasi dari Liberty Square dengan kegembiraan dan antisipasi yang tak dapat dijelaskan. Hari ini adalah hari besar yang terjadi setiap tahun di Park City. Itu sebanding dengan festival yang paling menyenangkan. Hari ini adalah hari ujian masuk sekolah sihir masang secara resmi diadakan. Meskipun ada 10 tempat perekrutan sekolah sihir masang di Kekaisaran Karan dan yang ada di Park City tidak terlalu diperhatikan, hari ini masih merupakan hari istimewa bagi orang-orang di Park City, karena mereka bisa melihat banyak masa depan penyihir di sini pada hari ini. Hari ini, mereka bisa menyaksikan ujian sihir yang luar biasa dengan mata kepala sendiri. Ini tidak diragukan lagi mengasyikkan dan menyenangkan untuk area di mana penyihir jarang muncul seperti benua timur. Bab 80, Ujian Masuk 1. Jika ada beberapa jenius mengesankan lahir di Park City, tempat ini mungkin diberikan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya di keluarga kerajaan Kekaisaran Karan karena kelahiran jenius ini. Orang-orang di Park City semua dengan gembira menantikan seorang jenius yang datang entah dari mana, yang bisa mendorong Park City ke posisi yang lebih tinggi. Anak-anak yang ada di sini untuk ujian sihir juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, mereka adalah fokus dari ujian sihir. Jika mereka berhasil lulus ujian, jalan hidup yang cemerlang akan menunggu mereka. Waktu mulai ujian masuk adalah pukul 10 pagi. Saat itu baru sekitar jam 8, tetapi tempat itu secara bertahap dipenuhi orang. Ada juga keributan suara di sekitar Liberty Square. Orang-orang membicarakan ujian kali ini dengan suara keras dan juga mendiskusikan apakah mungkin seseorang yang menakjubkan akan muncul. Tentu saja, Murong Ran adalah seseorang yang harus dibicarakan oleh orang-orang di Park City. Nona muda dari keluarga Murong ini, bos dari Park City, gadis luar biasa yang telah menjadi penyihir level 3 pada usia 12 tahun, adalah kandidat yang sangat dihargai oleh warga di Park City. Menurut pendapat saya, kandidat teratas dari ujian masuk ini pasti nona muda dari keluarga Murong. Aku setuju. Meskipun nona muda dari keluarga Murong tidak terlalu baik, dia cukup kuat. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan bibir mereka dan tersenyum ketika mereka mendengar itu. Mereka semua setuju dalam pikiran mereka. Meskipun Murong Ran bukan orang yang baik, kekuatannya memang ada. Dia bukan hanya boneka. Ini adalah sesuatu yang sedikit diinginkan. Tapi kamu tidak bisa menjamin tidak akan ada kecelakaan. Kecelakaan apa yang bisa terjadi? Dia penyihir level 3 berusia 12 tahun dan dia masih tidak bisa mendapatkan tempat pertama dengan kekuatan seperti itu. Siapa lagi yang bisa lebih kuat dari itu? Tut, kamu tidak akan pernah tahu. Manusia mengusulkan, dewa yang menentukan. Seorang jenius mungkin muncul entah dari mana. Benar, pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Yun dan keluarga Lin di kota Chunfeng? Yang lain mengangguk setelah mendengar itu. Keluarga Yun mengambil alih keluarga Lin di kota Chunfeng. Kejadian ini menyebar melalui gosip di suatu tempat. Semua orang yang mendengar berita itu tidak bisa tidak gemetar. Saya mendengar bahwa 2 anak dari keluarga Yun juga datang ke Park City untuk ujian kali ini. Betulkah? Keluarga Yun tiba-tiba menjadi lebih kuat. Apakah Anda pikir mereka punya kartu truf? Mungkin mereka benar-benar jenius. Saya tidak tahu apakah mereka memiliki kejeniusan atau tidak, tetapi karena mereka ada di sini,
saya yakin mereka akan memiliki kinerja yang cukup bagus. Maksudmu seseorang dari keluarga Yun mungkin jenius yang muncul entah dari mana. Beberapa orang mengerucutkan bibir dan ragu, beberapa skeptis dan beberapa tetap diam. Jika benar, pasti akan ada kecenderungan kebangkitan keluarga Yun yang ditolak, tutut, mereka memang keluarga besar yang tak terduga. Yang lain juga mengangguk dengan pikiran di benak mereka. Keluarga Yun yang superior memiliki latar belakang yang kaya dan juga kelahiran pemanggil legendaris itu, yang membuat orang biasa agak takut pada keluarga Yun. Waktu berlalu dengan tenang dalam diskusi yang memanas. Ini akan menjadi jam 10 dalam 1 menit. Beberapa orang berjalan dari sisi Liberty Square. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, tetapi dengan warna yang berbeda. Beberapa orang ini adalah anggota staf yang dikirim ke Park City oleh Sekolah Sihir Masang untuk membantu ujian masuk. Mereka semua adalah penyihir dan warna pada pakaian mereka mewakili jenis kekuatan elemental yang mereka miliki. Ada keributan di antara kerumunan orang. Semua penguji dan inspektur ada di sini. Beberapa dari mereka berbisik di daerah terpencil Liberty Square dan beberapa orang sedang mempersiapkan sesuatu. Sepertinya ujian masuk akan segera dimulai. Setelah beberapa saat, beberapa pemuda muncul di alun-alun satu demi satu dan berjalan melewati pintu masuk dengan tertib. Setelah identitas mereka diverifikasi, mereka diizinkan memasuki area terisolasi. Pada saat ini, Yun Feng dan Yun Seng juga tiba di tempat ujian, Liberty Square. Ketika Yun Feng menatap penghalang transparan, dia berhenti sejenak. Mata hitamnya sedikit berkilat. Penghalang elemen magis level 6. Dia melihat beberapa penyihir yang mengenakan pakaian dengan warna berbeda di dalam penghalang transparan dengan mata hitamnya. Yun Feng sudah tahu bahwa salah satu dari mereka adalah penyihir level 6, sedangkan yang lainnya juga cukup kuat. Mereka semua berada di sekitar level 5. Yun Feng tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan mentalnya. Dia juga berada di tahap akhir level 6. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan mentalnya untuk mendeteksi mereka, dia akan menarik perhatian penyihir level 6. Mengambil kekuatan mentalnya, Yun Feng menarik kakaknya, Yun Seng, ke pintu masuk penghalang transparan. Seberkas cahaya dingin menyapu. Yun Feng mendongak sedikit dan melihat Murong Ran, yang sudah masuk ke dalam. Dia mencibir sekarang. Yun Feng langsung membuang muka dan mengabaikannya sepenuhnya. Murong Ran membeku sesaat dan kemarahan di hatinya bangkit kembali. Namun, berpikir bahwa Yun Seng tidak akan bisa lulus ujian hari ini, Murong Ran mencibir sekali lagi. Yun Seng lulus verifikasi identitas dan diizinkan masuk. Sebelum dia masuk ke dalam, Yun Feng memegang tangan kakaknya dan menemukan bahwa tangannya berkeringat. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum manis. Kakak, santai. Anda akan lulus dengan sukses. Aku percaya padamu. Yun Feng kemudian menambahkan dalam pikirannya bahwa dia akan menghilangkan segala kemungkinan yang menghalangi jalan kakaknya. Yun Seng mengangguk. Meskipun dia masih sedikit gugup, dia menjadi jauh lebih berani daripada sebelumnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yun Feng, Yun Seng masuk ke dalam, sementara Yun Feng berdiri di luar penghalang transparan saat mata hitamnya terus mengikuti kakaknya, Yun Seng. Segera, itu jam 10. Semua anak yang mendaftar untuk ujian telah tiba. Setelah memeriksa informasi mereka, salah satu dari orang-orang yang mengenakan pakaian dengan warna berbeda berdeham dan melihat kerumunan orang di luar penghalang. Orang-orang itu segera menjadi tenang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kami senang berada di sini di Park City lagi. Senang rasanya bisa kembali ke kota yang penuh harapan. Ujian masuk sekolah sihir masang selalu menjunjung tinggi prinsip pemerataan, keterbukaan dan keadilan. Saya yakin semua orang bisa melihatnya. Tanpa basa-basi lagi, aturannya akan sama seperti tahun lalu. Kandidat berusia antara 12 hingga 18 tahun harus mengangkat batu ajaib level 1 dengan kekuatan mental mereka, sedangkan mereka yang berusia antara 18 hingga 25 tahun harus mengangkat batu ajaib level 2 dengan kekuatan mental mereka. Saya berharap anak-anak ini mendapatkan hasil yang baik dan saya sangat berharap bahwa kita akan melihat penampilan seorang jenius kali ini. Begitu dia selesai berbicara, sorak-sorai antusias dan tepuk tangan langsung meledak dari kerumunan orang. Yun Feng melihat kakaknya berdiri di depan meja dengan beberapa batu di atasnya. Menurut aturan yang disebutkan pria itu saat itu, batu-batu itu mengandung sihir.
Mengangkat mereka dengan kekuatan mental akan menjadi ujian kompatibilitas kandidat dengan elemen mereka. Bab 81, Ujian Masuk 2. Yun Feng benar-benar percaya diri pada kakaknya, Yun Seng. Kakaknya berusia 15 tahun ini dan memiliki kemampuan penyihir level 2. Dia akan bisa lulus ujian begitu dia berhasil mengangkat batu ajaib level 1. Seberkas cahaya dingin tiba-tiba datang. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya ke arah Murong Ran dengan sedikit penghinaan dan ejekan. Wajah Murong Ran menjadi gelap dan bibirnya bergerak sedikit. Dia pasti mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Yun Feng mencibir di dasar pikirannya. Keluarga Murong, mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Saat orang yang berbicara saat itu melakukan gerakan tangan, penghalang transparan benar-benar tertutup rapat, membentuk cincin tanpa celah. Dengan penghalang sihir level 6, siapa yang bisa menembusnya dan mengacaukan ujian? Tidak akan ada kemungkinan untuk curang juga. Para kandidat di dalam penghalang sudah mulai bergerak. Yun Feng menatap kakaknya dengan mata hitamnya. Ujian telah dimulai. Selalu ada aturan yang tidak berubah dalam ujian masuk sekolah sihir masang, 3 prinsip, kesetaraan, keterbukaan, dan keadilan. Ada standar tertentu dalam ujian masuk di tahun-tahun sebelumnya. Semua calon akan dibagi menjadi 2 kelompok umur. Setiap kelompok umur memiliki kriterianya sendiri. Meskipun ada sangat sedikit penyihir di benua timur, mereka sangat dihargai oleh Kekaisaran Karan. Namun, ini tidak berarti bahwa semua penyihir dapat diterima di sekolah sihir masang untuk melanjutkan studi mereka. Jika mereka tidak bisa masuk ke sekolah sihir masang, mereka tidak akan bisa membuat kemajuan besar dalam latihan sihir mereka. Masuk ke sekolah sihir masang mewakili pembukaan nyata dari jalan penyihir. Ada sangat sedikit penyihir dan sumber dayanya juga terbatas, sehingga sumber daya yang terbatas harus diberikan kepada siswa yang berbakat dan pekerja keras. Mereka yang tidak memenuhi standar dan tidak bisa lulus ujian masuk ditakdirkan untuk ditolak di luar pintu sekolah sihir masang. Meskipun ada penghalang sihir, orang-orang yang menonton di luar masih bisa melihat situasi ujian masuk yang diadakan di Liberty Square dengan jelas. Ada meja panjang di depan semua kandidat yang berpartisipasi dalam ujian. 5 batu diletakkan di atas meja. 5 batu ini mengandung energi elemen sihir dari level 1 hingga level 5. Yang perlu dilakukan oleh para kandidat adalah mengangkat batu-batu itu dengan kekuatan-kekuatan mental mereka, mulai dari batu ajaib level 1. Tingkat batu yang berhasil mereka angkat menunjukkan tingkat sihir mereka. Ini bukan hanya proses penyaringan kedua, tetapi juga proses pemeringkatan yang komprehensif. Setelah ujian masuk ini, kekuatan terperinci dari masing-masing kandidat akan dikategorikan dan diberi peringkat. Siswa peringkat pertama akan memiliki hak istimewa tertentu di sekolah sihir masang. Mengikuti perintah dari penguji, semua kandidat mulai bergerak. Mereka semua mulai melepaskan kekuatan mental mereka secara perlahan. Beberapa dari mereka telah berhasil mengangkat batu ajaib level 1 dan orang-orang yang menonton di luar juga bertepuk tangan dengan keras. Yun Feng sama sekali tidak peduli dengan kandidat lainnya. Dia terus menatap kakaknya dengan tegas. Melihat kakaknya menutup matanya, Yun Feng tahu bahwa dia melepaskan kekuatan mentalnya secara perlahan. Yun Feng menatap batu di depan kakaknya. Karena kakaknya berusia 15 tahun, dia akan bisa lulus ujian begitu dia berhasil mengangkat batu ajaib level 1. Yun Seng memiliki kekuatan penyihir level 2, jadi itu pasti mudah. Meskipun Yun Feng sedikit khawatir tentang kakaknya, kepercayaan dirinya padanya jauh lebih dari kekhawatirannya. Dia yakin kakaknya akan lulus ujian. Dia hanya tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Murong di babak ini. Dengan tindakan perlindungan yang begitu ketat, bisakah keluarga Murong benar-benar ikut campur? Saat Yun Feng merenung, dia melihat Yun Seng akan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengangkat batu itu. Dia menahan napas dan fokus, memperhatikan batu ajaib yang ditempatkan tepat di depan kakaknya dengan antisipasi di benaknya. Namun, Yun Feng memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah setelah beberapa saat. Kakaknya tampak agak pucat dan dia juga mengerutkan kening. Batu ajaib di depannya itu tidak bergerak sama sekali. Dia tidak berhasil mengangkatnya. Yun Feng melihat batu itu. Pada saat ini, Yun Seng sudah membuka matanya dan juga menatap batu ajaib level 1 di depannya dengan bingung. Dia tidak mengangkatnya. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Yun Seng memejamkan matanya sekali lagi dan mulai melepaskan kekuatan mentalnya,
perlahan menyelimuti permukaan batu. Dia mencoba mengangkatnya, tetapi batu ajaib kecil itu seperti pohon berusia 1000 tahun yang tidak dapat diguncang. Itu tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah telah berakar di sana. Tidak, ada yang salah. Yun Feng menatap Yun Seng dengan mata hitamnya. Dengan kekuatan kakaknya, mustahil dia tidak bisa mengangkat batu ajaib level 1. Yun Seng mencoba beberapa kali lagi, tetapi dia masih belum berhasil. Wajahnya yang tampan diselimuti lapisan awan petir. Sepertinya dia tidak akan bisa lulus ujian kali ini. Murongran telah berhasil mengangkat batu level 1 dan dia juga mengangkat batu level 2 dengan sangat mudah. Ketika dia hendak mengangkat batu level 3, dia melihat ke arah Yun Seng. Melihat batu ajaib di atas meja yang tidak bergerak sama sekali, sudut mulut Murongran kembali melengkung perlahan. Yun Seng, jangan pernah berpikir untuk lulus ujian kali ini. Ada semburan sorak-sorai antusias di antara kerumunan. Terutama ketika Murongran berhasil mengangkat batu ajaib level 3, orang-orang bersorak lebih bersemangat. Nona muda dari keluarga Murong memang mengesankan. Penyihir tingkat 3, sungguh jenius. Saya pikir tempat pertama ujian sihir tahun ini pasti akan diberikan kepada nona muda dari keluarga Murong. Lihat anak laki-laki dari keluarga Yun itu. Hahaha, dia bahkan tidak bisa mengangkat batu ajaib level 1. Kurasa dia tidak akan bisa lulus ujian. Oh, saya pikir dia bisa melakukannya. Aku tidak percaya kekuatannya ada di level ini. Mungkin keluarga Yun hanya beruntung. Mereka telah menolak sampai titik ini. Sulit bagi mereka untuk memiliki orang yang kuat lagi. Beberapa orang setuju satu demi satu. Keyakinan mereka pada keluarga Yun bahwa mereka baru saja semua lenyap, seolah-olah kegagalan Yun Seng adalah paku terakhir di peti mati. Yun Feng berdiri di luar dengan tenang, mendengarkan sorak-sorai dan kegembiraan orang-orang di sekitarnya. Segala sesuatu di luar tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Dia menatap batu ajaib di atas meja Yun Seng dengan tegas. Seperti yang diharapkan, keluarga Murong memang melakukan sesuatu. Langkah ini membuatnya bingung. Yun Feng melirik Murongran dengan ketenangan di matanya. Kebetulan Murongran juga menatap Yun Feng dan dia tersenyum menghina Yun Feng, seolah-olah dia sedang memprovokasi dia. Murongran mengira dia bisa melihat ekspresi marah Yun Feng, tapi dia salah. Babak 82, Yun Feng bergerak 1. Yun Feng perlahan mengangkat sudut mulutnya. Senyum itu membawa sedikit ejekan, seolah-olah dia berkata, keluarga Murong hanya tahu trik kecil seperti itu. Itu benar-benar tidak memenuhi standar. Murongran tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia melihat itu. Meskipun dia sangat yakin bahwa dia akan mendapatkan tempat pertama dalam ujian masuk kali ini, dia selalu merasa tertekan ketika dia menghadapi Yun Feng, membuatnya kesal, sangat kesal. Yun Feng mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat bahwa kakaknya sudah diselimuti kesuraman. Dia pasti sangat cemas dalam pikirannya saat ini. Jika dia tidak bisa mengangkat batu ajaib level 1, itu berarti dia tidak bisa lulus ujian ini. Jika kakaknya tidak lulus ujian ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa pulih dari kemunduran ini selamanya. Yun Feng menyipitkan matanya sedikit. Jika dia benar, keluarga Murong seharusnya melakukan sesuatu pada batu ajaib ini. Yun Feng tidak tahu dengan cara apa tepatnya mereka melakukannya pada batu ajaib, tapi dia 100% yakin bahwa batu ajaib di depan Yun Seng bukanlah batu ajaib level 1, tetapi memiliki level lebih tinggi dari Yun Seng. Yun Seng berada di level 2. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat batu ajaib yang lebih tinggi dari level 2? Jika dia tidak bisa mengangkatnya, dia pasti tidak akan berhasil melewati ujian. Namun, siapa yang akan tahu bahwa batu ajaib yang Yun Seng coba angkat bukanlah batu level 1? Saat ini, kakaknya pasti tidak akan bisa mengangkatnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, hasilnya akan tetap sama. Melihat kakaknya menjadi semakin cemas dan murung, kemarahan di benak Yun Feng perlahan naik. Sungguh keluarga Murong. Apa taktik? Dengan pemisahan penghalang sihir level 6 seperti itu, tidak mungkin baginya untuk membantunya di samping. Penghalang sihir level 6. Tidak ada lebih dari 30 penyihir level 6 di seluruh Kekaisaran Karan, apalagi di kota taman kecil ini. Keluarga Murong telah membuat rencana yang cukup teliti. Mereka memikirkan semua faktor. Kekuatan Yun Seng tidak cukup kuat. Jadi, bagaimana mungkin keluarga Yun membantunya dari luar bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang salah?
Melihat senyum puas Murongran, dia tentu mengerti betapa yakinnya keluarga Murong dan seberapa yakin mereka bahwa Yun Seng akan ditendang keluar kali ini. Namun, meskipun keluarga Murong telah memeras otak mereka dan membuat ribuan perhitungan, mereka tidak pernah berpikir bahwa Yun Feng akan menjadi penyihir pada tahap akhir level 6. Yun Feng merenung dengan hati-hati untuk sementara waktu. Kekuatan mentalnya memang bisa menembus penghalang transparan ini dengan kekuatannya di tahap akhir level 6. Tapi penghalang itu adalah sihir level menengah 6. Begitu kekuatan mentalnya melewatinya, itu akan menarik perhatian penyihir level 6 itu. Namun, dia tidak bisa berpikir banyak lagi di bawah situasi saat ini. Kakaknya sedang diatur. Bahkan jika dia ketahuan, dia juga harus membantu kakaknya lulus ujian ini. Adapun keluarga Murong, dia sudah mencatat skor ini. Ada keributan suara di lapangan Liberty. Ada sorakan di seluruh langit dan gelombang demi gelombang tepuk tangan datang terus-menerus. Wajah orang-orang penuh dengan kegembiraan. Masing-masing dari mereka menatap kandidat yang berpartisipasi dalam ujian, menantikan penampilan mereka. Di dalam penghalang sihir transparan, beberapa inspektur yang dikirim oleh sekolah sihir masang juga berkumpul untuk berdiskusi. Mereka mengamati situasi ujian masuk tahun ini saat mereka bertukar pikiran satu sama lain. Tingkat penyihir semakin buruk dari tahun ke tahun. Ada sangat sedikit talenta, seorang pria parubaya berjubah hijau berkata dengan lembut sambil melihat sekeliling dan melihat kinerja para kandidat tahun ini. Dengan fisik orang-orang di benua timur, bakat sihir seperti apa yang kamu inginkan? Kamu pasti bercanda. Sudah bagus bagi kita untuk memiliki penyihir. Seorang pria gemuk berjubah kuning berkata. Senyum di wajahnya sangat menawan. Menurut saya hanya Murongran dari keluarga Murong itu yang bisa dianggap berbakat tahun ini. Ada terlalu sedikit penyihir berbakat. Pria berjubah biru itu melihat ke arah Murongran dengan tatapan sedikit bersyukur. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang di antara kandidat tahun ini yang memiliki kekuatan level 3 pada usia 12 tahun. Hei, Murongran adalah penyihir bumi. Dia milik fakultasku. Pria gemuk itu segera berkata sambil tersenyum. Pria berjubah biru menghela nafas dan menjawab tanpa berkata-kata, baiklah, dia milik fakultas bumi. Sudah berapa tahun sejak sekolah kita memiliki penyihir elemen ganda? Beberapa dari mereka terdiam dengan sedikit kesedihan di wajah mereka. Penyihir benar-benar telah menuruni bukit selama beberapa tahun ini. Apalagi penurunan jumlah bakat sihir setiap tahun, bahkan tidak ada penyihir elemen ganda selama beberapa abad. Tidak hanya di Kekaisaran Karan, hal yang sama terjadi pada 3 kerajaan lainnya di benua timur. Namun, ada selusin jenius di School of the God of War setiap tahun. Masing-masing dari mereka memiliki bakat yang menakjubkan dan mengesankan. Dibandingkan dengan mereka, para penyihir yang dianggap jenius juga akan malu. Saya hanya berpikir mengapa nama, Murongran, terdengar begitu akrab. Ternyata dia dari keluarga Murong. Kamu tahu anak itu? Murong Yuntian, kan? Pria berjubah hijau berkata. Dua pria lainnya juga mengangguk. Murong Yuntian adalah nama yang terkenal. Dia adalah salah satu siswa terbaik di sekolah God of War. Murong Yuntian, Murongran, mereka berdua dari keluarga Murong. Keluarga Murong pasti akan sukses besar di masa depan. Pria berjubah biru berkata setelah merenung sejenak. Murong Yuntian adalah salah satu siswa paling berprestasi di sekolah Dewa Perang. Setelah dia lulus, dia pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Karan. Dan Murongran adalah siswa baru terbaik tahun ini. Prestasi yang dia dapatkan dengan statusnya sebagai mage tidak akan kalah dengan Murong Yuntian. Seorang pejuang dan penyihir, jenis keluarga Murong memiliki segalanya. Jika keluarga Murong memiliki summoner, mereka mungkin akan melompat ke atas. Begitu pria gemuk berjubah kuning mengatakan ini, dua pria lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Pemanggil, sudah beberapa abad, tetapi masih belum ada satu pun di Kekaisaran Karan. Keluarga kerajaan bahkan ingin menemukannya di sekolah. Mereka benar-benar sedang bermimpi. Haha, bagaimana summoner bisa muncul dengan mudah? Yang dari keluarga Yun adalah satu-satunya. Pria berjubah hijau itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sepertinya ada anak dengan nama keluarga, Yun, di antara kandidat tahun ini. Dengan serius, jika dia benar-benar dari keluarga Yun, aku akan sangat menantikannya.
Pria berjubah kuning itu mencari-cari anak bermarga, Yun, sambil tersenyum. Biar kulihat. Yun, di sana, Yun Seng, dari kota Chunfeng. Dia memang dari keluarga Yun itu. Pria berjubah hijau itu memegang daftar di tangannya dan akhirnya menemukan nama Yun Seng. Mengikuti nomor pada daftar, dia juga menemukan posisi Yun Seng dengan sangat mudah. Babak 83, Yun Feng bergerak 2. Mereka bertiga melihat ke atas dengan sedikit antisipasi. Lagi pula, keluarga Yun, yang pernah memiliki summoner, memiliki latar belakang yang sangat kaya, jadi anak ini seharusnya memiliki bakat yang cukup bagus. Begitu mereka melihatnya, hati mereka langsung menjadi dingin. Tak satu pun dari batu ajaib di depan Yun Seng terangkat. Pria berjubah biru menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Anak ini tidak bisa. Jika dia lulus ujian, dia akan menjadi mahasiswa Fakultas Perairan. Sayang sekali. Jika ada seseorang di antara para penyihir yang benar-benar bisa menjadi pemanggil, Yun Seng akan menjadi yang paling mungkin. Bagaimanapun, keluarga Yun memiliki summoner sebelumnya dan Yun Seng tentu saja mewarisi kekuatan keluarga Yun, jadi dialah yang memiliki harapan terbesar. Namun, Yun Seng hanyalah anak biasa yang bahkan tidak bisa mengangkat batu ajaib level 1 di mata para guru ini sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Seorang pria mengenakan jubah hijau dan memiliki rambut sedikit abu-abu datang. Langkahnya mantap dan ada gelombang kekuatan mental samar yang memancar di sekujur tubuhnya, yang digunakan untuk memantau kinerja setiap kandidat. Guru-guru lain juga menyapa dan berbicara dengannya. Beberapa guru yang mengobrol tidak menyadari bahwa seorang gadis cantik menutup matanya dengan tenang di antara kerumunan yang terus-menerus bersorak di luar area terisolasi yang dipisahkan oleh penghalang sihir level 6 dan bahwa gelombang kekuatan mental melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Untuk Yun Feng yang berada di tahap akhir level 6, tidak sulit untuk menembus penghalang sihir level menengah 6. Kekuatan mentalnya membentuk tangan besar yang tidak terlihat dan dengan cepat mencapai penghalang sihir tingkat menengah 6. Hanya dalam sekejap, kekuatan mental Yun Feng telah melewatinya tanpa halangan apapun, bergegas menuju arah Yun Seng. Ekspresi penyihir level 6 yang berbicara dengan lembut segera berubah setelah gangguan kekuatan mental Yun Feng. Getaran yang jelas datang dari penghalang sihir yang dia buat. Kekuatan mental seorang mage menerobos. Mata pria berambut abu-abu itu tiba-tiba berkilauan dan kekuatan mentalnya juga meledak dengan cepat dari tubuhnya, membentuk cambuk kulit tak terlihat yang mengarah ke tangan kekuatan mental besar Yun Feng. Dia mencoba menahan kekuatan mental Yun Feng dengan kekuatannya sendiri. Namun, siapa Yun Feng? Selain itu, kekuatannya sudah melampaui pria ini. Cambuk tidak akan bisa mengikat tangan. Tangan besar itu tiba-tiba terlempar ke udara dan melesat ke arah cambuk dengan ganas. Apa? Pria itu ketakutan. Kekuatan mentalnya kalah dari lawannya. Bagaimana itu mungkin? Selain para guru di sekolah sihir masang, dia belum pernah mendengar tentang penyihir level 6 lainnya di Kekaisaran Karan. Dari mana orang ini berasal? Dan mengapa orang itu menerobos penghalang? Guru, kita punya masalah. Begitu pria itu berbicara, 3 penyihir level 5 lainnya terkejut dalam pikiran mereka. Mereka segera mempersiapkan diri untuk pertempuran. Jika ada yang salah bahkan di depan penyihir level 6, itu berarti kekuatan pihak lain harus lebih tinggi dari level 6. Kekuatan mental dari mage level 6 akhirnya menyingkirkan pengekangan tangan besar Yun Feng dan segera memindai area di luar penghalang. Di bawah deteksi kekuatan mental level 6, Yun Feng seperti bangau elegan yang berdiri di antara sekawanan ayam, muncul di depan penyihir level 6. Pupil pria itu sangat menyusut. Dia hanya merasa seperti ditinju keras di jantungnya, membuatnya sedikit pusing. Gadis kecil itu, bagaimana mungkin? Level 6, dan bahkan lebih kuat darinya, jadi tahap akhir level 6. Berapa umur anak itu? Dia harus di bawah usia pendaftaran. Lebih muda dari 12. Memiliki kekuatan tahap akhir level 6 sebelum usia 12 tahun, jenius macam apa dia? Mata pria itu berangsur-angsur menjadi panas saat dia melihat Yun Feng, seolah-olah dua api nyata terbentuk di dalamnya. Pria itu sangat bersemangat sehingga tubuhnya sedikit bergetar. Dia menatap Yun Feng dengan matanya dengan tegas. Semua siswa berbakat di sekolah sihir masang dalam beberapa abad terakhir bahkan tidak layak disebut di depan anak ini. Murong Ran, yang menonjol tahun ini,
benar-benar kehilangan kejayaannya sebagai kandidat teratas. Berbicara tentang jenius, anak di depan matanya ini benar-benar jenius. Pria itu dengan cepat mendapatkan kembali kekuatan mentalnya dan perlahan-lahan memalingkan muka dari wajah kecil Yun Feng setelah meliriknya beberapa kali lagi dengan tatapan membara. 3 penyihir level 5 sedang menunggu dengan serius sekarang. Mereka semua siap untuk bergerak kapan saja. Apakah kita akan menjatuhkan orang itu bersama-sama? Pria gemuk berjubah kuning berkata sambil matanya memperhatikan sekeliling dengan waspada. Orang yang mampu menembus penghalang sihir level 6 dan mengacaukan ujian sihir pastilah seorang penyihir yang setidaknya memiliki level 6. Meskipun hampir 90% penyihir di Kekaisaran Karan berkumpul di sekolah sihir masang, mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa penyihir individu suka berlatih sendiri. Jika memang ada seorang penyendiri, apa tujuannya? 2 guru lainnya juga mengangguk setelah mendengar itu. Mereka pasti bisa menjatuhkan orang itu dengan kekuatan mereka berempat. Namun, pria berambut abu-abu itu terkekeh, yang membuat ketiga guru itu sedikit bingung. Semuanya baik-baik saja, guru. Saya mungkin telah membuat beberapa kesalahan. Pria berambut abu-abu itu melirik beberapa guru dan berkata dengan lembut. Para guru yang bersiap untuk menyerang semuanya terkejut. Beberapa kesalahan. Semuanya baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi? Bisakah penyihir level 6 membuat kesalahan juga? Penghalang sihir diganggu oleh seseorang. Mungkinkah ini salah? Ketiga guru itu saling berpandangan. Pria dengan rambut beruban mengangguk saat dia berjalan pergi dengan langkah santai dan terus mengawasi ujian. Ketiga guru itu berdiri di sana dan saling memandang, bergumam dalam benak mereka, apa-apaan ini? Yun Feng, yang berdiri di luar penghalang sihir, terlihat sedikit serius sekarang. Meskipun dia menang melawan pria yang bertarung dengannya saat itu tidak mudah. Ketika mereka berdua bertarung, dampak yang dihasilkan oleh benturan kekuatan mental mereka membuat seluruh ruang mental Yun Feng bergetar. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan tahap pertengahan level 6, gumam Yun Feng. Dia berada di tahap akhir level 6, jadi penyihir level 6 menengah akan memiliki kinerja yang sebanding ketika mereka bertarung. Jika bukan karena kekuatan mentalnya yang luar biasa kuat, mungkin tidak akan mudah baginya untuk menang. Perbedaan antara tahap tengah dan tahap akhir dalam satu tingkat tidak terlalu jelas. Jika dia ingin memperlebar jarak, dia hanya bisa mengerjakan apa yang disebut senjata. Yun Feng memperhatikan bahwa pria itu telah mendapatkan kembali kekuatan mentalnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia mengabaikannya, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal ini sekarang. Bab 84, Yun Feng bergerak 3. Kekuatan mental Yun Feng berubah menjadi tangan tak terlihat yang besar dan langsung menuju ke arah Yun Seng, menyelimuti batu ajaib level 1 di depannya dengan cepat. Setelah menyentuh batu ajaib, wajah Yun Feng benar-benar gelap. Yang disebut batu ajaib level 1 ini mengandung elemen sihir level 5. Sudut mulut Yun Feng meringkuk dingin. Sungguh keluarga murong. Mereka memang tidak meninggalkan kelonggaran saat melakukan sesuatu. Bagaimana Yun Seng level 2 bisa mengangkat batu ajaib dengan elemen sihir level 5 dengan sukses? Namun, rencana keluarga Murong ditakdirkan untuk menjadi angan-angan saja. Batu ajaib level 5 mungkin level tinggi untuk orang lain, tapi itu bukan apa-apa di mata Yun Feng. Dia mengangkat batu ajaib dengan mudah dengan kekuatan mental level 6-nya. Ketika Yun Seng, yang mengerutkan kening dan terlihat lebih buruk, melihat bahwa batu ajaib level 1 di depannya terangkat secara tiba-tiba, dia sangat terkejut sehingga rahangnya jatuh. Dia melihat keluar tanpa sadar dan melihat tatapan saudara perempuannya yang berharga, seperti yang diharapkan. Yun Seng bersyukur dan merasa sedikit malu di benaknya pada saat yang sama. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah, dia tahu bahwa dia mungkin akan dikeluarkan jika Yun Feng tidak membantunya. Tiba-tiba, sesuatu sepertinya muncul di benaknya. Yun Seng langsung melihat sekeliling dengan waspada dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Dia lega, dan pada saat yang sama, hatinya penuh kejutan dan kebanggaan. Kakak perempuannya yang berharga benar-benar kuat. Dia pasti akan memiliki masa depan yang menjanjikan di jalur perkembangannya. Yun Seng mengira tidak ada yang tahu tentang ini, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Pria dengan rambut abu-abu telah memperhatikan kekuatan mental Yun Feng. Dia tidak menghentikannya saat itu karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan gadis kecil ini. Ketika dia melihat Yun Feng membantu Yun Seng,
dia sedikit terkejut. Anak itu, pria itu menemukan nama Yun Seng di antara puluhan nama yang terdaftar dalam daftar calon di tangannya. Yun Seng, dia dari keluarga Yun. Jadi, apakah gadis kecil itu dari keluarga Yun juga? Keluarga Yun tidak pernah menggunakan cara yang tidak adil seperti ini. Kenapa gadis ini? Pria itu merenung sejenak dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi batu yang diangkat Yun Feng dengan skeptis. Begitu kekuatan mentalnya menyentuh batu itu, wajah pria itu benar-benar gelap. Bagaimana ujian masuk sekolah sihir masang bisa dicurangi oleh seseorang? Pria itu perlahan melirik kerumunan di luar penghalang sihir dan sudah memiliki beberapa ide di benaknya. Tidak heran gadis kecil itu melakukan itu. Aku tidak bisa menyalahkannya. Batu ajaib level 1 di depan Yun Seng sudah terangkat, jadi dia pasti harus mengangkat batu ajaib level 2. Kandidat ujian masuk kali ini tidak hanya harus lulus ujian, mereka juga akan diberi peringkat. Semua orang berharap mereka bisa berada di peringkat depan. Tidak sesulit mengangkat batu ajaib level 1, Yun Seng mengangkat batu ajaib level 2 dengan sukses dan mudah. Memikirkan hal ini, keluarga Murong tidak benar-benar membuat persiapan yang matang. Bagaimanapun, batu ajaib yang mereka ganti hanyalah batu ajaib level 5. Bahkan jika keluarga Murong memeras otak mereka, mereka tidak akan mengira bahwa Yun Feng akan menjadi penyihir yang kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Selain pria berambut abu-abu, ada orang lain di venue yang juga memperhatikan Yun Seng secara diam-diam, yaitu Murong Ran. Setelah dia berhasil mengangkat batu ajaib level 3, sorakan antusias meledak dari kerumunan. Dia tahu bahwa tempat pertama pasti akan menjadi miliknya. Ketika Murong Ran melihat betapa frustrasinya Yun Seng barusan, dia tertawa terbahak-bahak di lubuk pikirannya. Yun Feng, aku akan membuatmu gila. Kakakmu adalah pecundang yang akan dikeluarkan dari sekolah sihir masang. Mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Setelah Murong Ran berhasil mengangkat batu ajaib level 3, dia melirik Yun Seng dengan arogansi di matanya. Dia awalnya ingin melihat ekspresi malu Yun Seng, tetapi ketika dia melihat dua batu ajaib melayang di depan Yun Seng, dia segera melebarkan mata hitamnya. Itu diangkat? Ini tidak mungkin. Murong Ran menderita pukulan besar setelah melihat pemandangan di depan matanya dan dia bingung. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah dia tidak bisa membiarkan Yun Seng lulus ujian. Dia segera menunjuk Yun Seng dan berteriak, dia curang. Kerumunan yang terus-menerus bersorak langsung terdiam. Apa yang diteriakkan Murong Ran terus bergema di telinga orang-orang. Semua kandidat mau tak mau menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat ke arah Yun Seng di mana Murong Ran menunjuk. Yun Seng tampak sedikit gugup. Setelah itu, dia sepertinya telah memahami sesuatu dan menenangkan dirinya. Curang, menyontek saat ujian masuk sekolah sihir masang. Ketika kandidat ditemukan menyontek, mereka akan kehilangan kelayakan untuk mendaftar selamanya, jadi tidak ada yang akan berpikir untuk menyontek bahkan jika mereka tidak dapat lulus ujian. Jika mereka gagal, mereka bisa mencoba lagi tahun depan. Namun, mereka akan menderita kerugian besar jika mereka kehilangan kelayakan untuk mendaftar selamanya. Melihat ekspresi marah di wajah Murong Ran, kilatan cahaya melintas di mata pria berambut abu-abu itu. Dia perlahan datang dan berdiri di depan Murong Ran. Penampilan agresif Murong Ran benar-benar menghilang di hadapan pria itu. Semacam keganasan menakutkan menutupi Murong Ran seperti gunung kecil, membuatnya sedikit tidak nyaman. Kamu bilang dia selingkuh, tapi apa kamu punya bukti? Apa yang dikatakan pria itu membuat semua orang menahan napas dan menunggu. Dia harus memiliki bukti kuat ketika dia mengatakan seseorang selingkuh. Yun Feng berdiri di sana dan melihat wajah Murong Ran menjadi merah dan pucat saat senyum sarkastik muncul di sudut mulutnya. Murong Ran, kaulah yang menembak kakimu sendiri. Murong Ran berdiri di sana dan sangat menyesal sehingga dia ingin menggigit lidahnya. Dia terlalu ceroboh saat itu. Dan sekarang, dia mengirim dirinya ke dalam situasi di mana tidak ada jalan untuk kembali. Murong Ran dan keluarga Murong adalah orang yang paling tahu dengan jelas apakah Yun Seng selingkuh atau tidak. Itu mudah untuk membuktikan ini. Batu ajaib level 1 itu adalah buktinya. Jika dia menunjukkan buktinya kepada mereka, mereka akan tahu bahwa seseorang telah melakukan sesuatu di atas batu itu. Dan jika mereka melanjutkan penyelidikan, mereka akan dibawa ke keluarga Murong. Mencurangi ujian masuk sekolah sihir masang,
bahkan keluarga Murong tidak tahu seberapa besar kemarahan yang akan mereka timbulkan. Dan sekarang, Murong hanya bisa menggertakkan giginya erat-erat dan berkata dengan lembut kepada pria di depannya, aku tidak punya bukti. Yun Seng berdiri di sana dan menatap mata Murong yang penuh amarah. Dia akhirnya menyadari bahwa seseorang mengganti batu ajaib level 1 miliknya. Tidak heran dia tidak bisa mengangkatnya. Ternyata keluarga Murong berada di balik semua ini. Dia pasti bisa memberitahu guru bahwa ada sesuatu yang salah dengan batu ajaibnya saat ini, tapi itu akan mengekspos kekuatan Yun Feng. Setelah merenung sejenak, Yun Seng berpikir dia harus berpura-pura bahwa semuanya terjadi secara alami. Pria dengan rambut abu-abu memandang Murong saat dia merenungkan dalam pikirannya. Murong kemampuan penyihir level 3. Itu memang cukup bagus. Bab 85, Kepala Disiplin Masang, 1. Murong menunjukkan ekspresi arogan di wajahnya yang menunduk. Dia adalah salah satu dari 3 keturunan teratas dari keluarga Murong, kecuali saudara laki-lakinya, Murong Yuntian, yang tidak bisa dia ikuti. Kamu memiliki kemampuan yang hebat, tetapi temperamen yang buruk. Bukanlah perilaku yang baik untuk memfitnah orang lain karena selingkuh. Apa yang dikatakan pria itu membuat ekspresi Murong berubah. Dia ingin membenarkan dirinya sendiri, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Melirik batu ajaib yang mengambang di depan Yun Seng, Murong menggertakkan giginya begitu keras hingga mereka berderak. Siapa yang membantu keluarga Yun? Pria itu tidak banyak bicara. Dia perlahan berjalan pergi dan meminta para kandidat untuk terus maju. Kerumunan yang menonton di luar mulai mencemooh dengan keras. Rupanya, mereka membenci Murong karena memfitnah yang lain tanpa alasan. Murong memiliki kemampuan yang kuat, tapi bukan berarti dia bisa memfitnah orang karena selingkuh. Beberapa pendamping dari keluarga Murong di antara kerumunan juga tampak malu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan nona muda mereka. Di bawah semua jenis tatapan yang tidak bisa dijelaskan, wajah Murong terus memerah. Dia tidak diragukan lagi telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia mempermalukan dirinya sendiri pada kesempatan yang begitu penting. Yun Seng, ini semua salahmu. Jika bukan karena seseorang yang membantu keluarga Yun, Yun Seng pasti sudah ditendang keluar dan aku tidak akan mengatakan hal seperti itu secara tidak sengaja, apalagi merasa sangat malu. Murong cukup tak tahu malu. Keluarga Murong adalah orang yang mencurangi ujian dan mencoba menjebak keluarga Yun. Dan sekarang, dia malah menyalahkan keluarga Yun. Murong memelototi Yun Seng dengan kebencian. Tidak apa-apa. Bahkan jika dia lulus ujian, lalu apa? Tidakkah ada kesempatan baginya untuk memberinya pelajaran setelah mereka diterima di sekolah sihir masang? Bahkan jika orang itu bisa membantu keluarga Yun sekarang, apa yang bisa dia lakukan ketika mereka berada di sekolah sihir masang? Dia mungkin bisa membantu mereka kali ini, tapi tidak selamanya. Memikirkan hal ini, Murong berangsur-angsur merasa lebih baik. Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa membuat Yun Seng lebih malu di masa depan. Pria berambut abu-abu memeriksa waktu. Baiklah, para kandidat, waktunya habis. Jika Anda tidak memenuhi persyaratan, jangan berkecil hati. Sekolah sihir masang menyambut Anda untuk bergabung dengan kami lagi tahun depan. Saat pria itu berteriak, para kandidat menghentikan apa yang mereka lakukan. Sebagian besar anak-anak sudah memenuhi persyaratan, tetapi masih ada beberapa dari mereka yang berdiri di sana dengan tatapan putus asa. Ternyata, mereka tidak lulus ujian. 3 guru sihir maju ke depan untuk mencatat level para kandidat, sehingga mereka bisa mendapatkan peringkat dengan nyaman. Kami akan mengumumkan hasil semua kandidat besok. Ujian telah berakhir. Kerumunan orang yang datang untuk menonton ujian bertepuk tangan dengan antusias dan kemudian secara bertahap pergi. Yun Seng hanya merasa dahinya ditutupi lapisan keringat dingin. Keluarga Murong mencurangi ujian kali ini. Jika bukan karena Yun Feng, dia mungkin akan gagal. Ketika Yun Seng melihat Yun Feng berdiri di luar tersenyum manis padanya, dia juga tersenyum berseri-seri dan segera berjalan ke sana. Yun Seng, tunggu. Sebuah suara menghentikan Yun Seng. Yun Seng melihat ke belakang dan melihat pria berambut abu-abu, yang menegur Murong saat itu, datang ke arahnya. Yun Seng membungkuk dengan sangat sopan, Tuan. Pria itu mengangguk sambil menilai Yun Seng, terlihat sangat puas. Ini membuat jantung Yun Seng berdebar kencang. Kamu tampil cukup baik dalam ujian kali ini.
Yun Seng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia perlahan berjalan keluar dengan guru ini. Pria itu terus berbicara, sementara Yun Seng juga membalasnya dengan hormat. Melihat punggung dua orang yang pergi bersama, ketiga guru sihir itu merasa agak sulit dipercaya. Apakah kamu melihat itu? Kepala disiplin kita memucat dengan seorang anak yang masih belum diterima. Ya Tuhan, kapan kita pernah melihatnya tersenyum seperti itu? Kita pasti salah mengira dia. Kita pasti salah mengira dia. Ketiga guru itu saling memandang, sementara Yun Seng juga memiliki banyak keraguan di benaknya. Dia bisa melihat bahwa kekuatan pria di sebelahnya ini tidak dapat diprediksi. Ketika dia memarahi Murong Ran, dia juga dikelilingi oleh momentum yang ganas. Bagaimana guru seperti itu ingin menjadi begitu dekat dengannya? Mengapa? Ketika Yun Seng berjalan ke arah Yun Feng, dia langsung mengerti mengapa guru ini begitu ramah padanya. Apakah gadis kecil ini adikmu? Pria itu menatap Yun Feng saat api yang membakar di matanya menyala lagi. Saat dia mengukur Yun Feng, pria itu perlahan melepaskan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi kekuatan Yun Feng. Hasilnya membuat hatinya bergetar sekali lagi. Perasaan yang dia miliki ketika mereka bertarung saat itu memang benar. Gadis kecil ini memang lebih kuat dari dia. Yun Feng juga membiarkan dia mendeteksi kekuatannya dengan murah hati. Pria ini baru saja membantu kakaknya. Hanya saja tatapannya yang luar biasa panasnya sedikit tak tertahankan, jadi Yun Feng bergerak sedikit ke belakang tubuh Yun Seng. Haha, gadis kecil, berapa umurmu tahun ini? Pria itu menatap Yun Feng sambil tersenyum, terlihat sangat baik. Yun Feng meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Feng berumur 9 tahun ini. Dia tidak suka berbicara dengan orang asing. Saya harap Anda tidak keberatan. Yun Seng menjawab dengan lembut sambil memegang tangan Yun Feng dengan tangannya yang besar. Dia pikir adiknya sedikit tidak nyaman. 9. Pria itu terkejut. Panas di matanya meningkat pada tingkat lain. Dia mencapai tahap akhir level 6 pada usia 9 tahun dan bahkan seorang penyihir. Luar biasa, luar biasa. Pria itu menggosok tangannya dan sedikit membungkukkan tubuhnya. Dia menatap Yun Feng dengan tegas sambil tersenyum, seperti dia adalah sepotong daging segar yang lembut. Gadis kecil, aku kepala disiplin sekolah sihir masang. Kamu bisa memanggilku Ted. Setelah mendengar itu, Yun Seng sedikit tercengang. Kepala disiplin sekolah sihir masang. Kepala disiplin membiarkan adiknya memanggil namanya secara langsung. Namun, memikirkan kekuatan Yun Feng, Yun Seng juga mengerti alasannya. Pak, Ted, kata Yun Feng. Dia tidak bisa bertindak terlalu arogan. Lagi pula, kakaknya akan belajar di sekolah itu. Jika dia mendapat perlindungan dari kepala disiplin, Murong Ran tidak akan bisa membuat masalah. Mendengar Yun Feng memanggilnya Tuan Ted, dia menjadi lebih senang. Itu benar-benar keputusan yang tepat untuk datang ke Park City kali ini. Dia benar-benar menemukan seorang jenius yang menghancurkan bumi. Bahkan bakat kepala sekolah tidak bisa dibandingkan dengan gadis ini. Tut-tut, dia adalah harta karun, benar-benar harta karun. Baiklah, nak, karena kamu memanggilku Tuan Ted, kamu harus mendaftar untuk ujian masuk sekolah sihir masang, kata Teddy sambil tersenyum. Yun Feng dan Yun Seng sama-sama terdiam. Dia harus belajar di sekolahmu hanya karena dia memanggilnya Tuan Ted. Bukankah dia terlalu buas? Untungnya, Yun Feng tetap pergi, jadi itu tidak masalah.